Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini hujan. Mudah-mudahan dingin malam hari ini membawa hangatnya surga. Saya punya prinsip, lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya dianggap sebatas teman. Mudah-mudahan malam hari ini yang belum berjodoh segera berjodoh. Saya kembali hadir setelah tragedi panjang. Bagi saya, jatuh itu bukan kegagalan, tapi kegagalan itu adalah kamu diam di saat kamu jatuh. Saya yakin semuanya punya jatah jatuh. Saya yakin semuanya punya jatah gagal. Tapi mudah-mudahan semuanya sukses. Ketika manajemen saya bilang, "Bah, besok mau ke Kebumen." Pertanyaan saya, kenapa harus ke Kebumen terlebih dahulu? Orang Kebumen bilang sama saya, "Bah, apapun yang terjadi, kami mencintai Abah." Terutama anak-anak gemilang itu. Maka yang jualan silakan jualan, tapi tolong jangan ke depan, saya trauma. Masa sekarang nama saya diganti Gus Miftah? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa namanya Gema Nusantara? Gema ini generasi emas, bukan generasi cemas. Itu kan kamu. Kalau kamu pakai kacamata hitam kayak saya, malah kayak tukang las. Gema ini generasi emas, generasi maju. Karena saya meyakini di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, insya Allah ini pintu masuk Indonesia untuk menjadi negara maju. Amin. Saya ngarep tuku es teh ya tuku. Kamu jangan provokasi saya untuk borong. Masalah maning. Inyong kan wedi. Santai aja. Bukan. Kalau belum ngaji sudah ngomong borong, nanti ada yang ngomong lagi, viral lagi. Masa kemarin ada yang datang ke pondok malah bilang begini, "Bah, marahin saya dong." Kenapa? Biar kaya. Cie. Kamu jangan mancing-mancing. Sandat meteng ya. Nah, apa syarat menjadi negara yang adil dan makmur? Jangan bilang korupsi. Kenapa? Borong es teh. Yang pertama begini, dalam program Asta Cita Presiden, beliau menyampaikan syarat untuk menjadi negara yang adil dan makmur, yang pertama adalah ada kehidupan yang harmonis antara budaya, agama, sehingga
bisa mencapai bangsa yang adil dan makmur. Saya yakin semuanya berharap Indonesia maju, betul? Saya yakin semuanya berharap mudah-mudahan Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ternyata syaratnya gampang. Syaratnya adalah pemerintahnya bagus, rakyatnya tertib. Ayo kita buktikan malam hari ini. Saya datang ke sini tanpa Anda membiayai, karena rasa cinta saya kepada Anda. Ayo kita tertib bareng-bareng. Lah tertib, senimburi men ketok, oh ya lungguh. Kamu kan banjir yura apa-apa. Yang banjir duduk, insya Allah pulang bokongnya masuk angin. Oh gatel. Kalau kamu duduk gatel. Adem. Nah, satu hal yang perlu kita ingat. Hari ini kita punya pemerintah yang bagus. Didukung dengan sistem pemerintahan yang bagus. Punya presiden yang bagus. Di masalah hukum kita punya perangkat hukum yang bagus. Polisinya bagus, jaksanya bagus. Kita sering menuntut orang lain untuk sempurna. Tetapi kita lupa bahwa manusia itu ditakdir bukan untuk menjadi insan yang sempurna, betul? Maka saya bilang, jangan palsukan dirimu untuk sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu tidak nyata dan kenyataan tidak harus selalu sempurna. Loh, boleh nggak manusia punya salah itu boleh apa enggak? Yang nggak pernah punya salah ngacung. Sampean punya salah, saya punya salah. Apa? Oh, yang nggak pernah punya salah perempuan. Perempuan tuh pasalnya cuma dua. Yang satu, perempuan tidak punya salah. Pasal kedua, kalau punya salah, lihat pasal 1. Berarti perempuan tidak pernah salah. Kata Imam Ali begini, ada 3 hal yang kamu tidak boleh percaya. Yang pertama, nanti dulu. Al-kalbu idanama, anjing kalau dia tidur. Anjing itu kalau tidur, kok kamu goda, pasti marah. Sebenarnya dia tidak tidur, yang pertama. Yang kedua apa? Almar'atu idza bakat, perempuan ketika menangis. Kalau kamu punya istri, kelihatannya menangis, dia menyesal, jangan percaya, pasti diulangi lagi. Yang ketiga siapa? Wal Yahudiyu. Yang ketiga adalah orang Yahudi. Ketika dia qasama, ketika dia berjanji. Jadi kayak Israel itu janji tidak nyerang Palestina, itu mesti bohong. Mesti bohong, betul? Katanya gencatan senjata perang, mesti bohong. Nah, semua orang punya salah. Saya punya salah, Anda punya salah. Suami punya salah, istri punya salah. Cuman tingkat kesalahannya efeknya beda-beda. Kalau yang salah kamu, mungkin gak viral. Tapi kalau yang salah Gus Miftah, wah, menyala abangku. Ubur-ubur ikan lele, menyala le. Santai aja bro, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Bakal STK ya, kapan lagi? Yeah. Saya nggak ada masalah. Nah, samanya dengan pemerintah. Kita tidak bisa kemudian menuntut pemimpin kita selalu sempurna. Karena memang manusia itu apa? Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani adama khata'un. Semua anak Adam itu punya salah. Saya yakin malam hari ini Anda sama saya itu salahnya mesti banyak saya. Kenapa? Karena teorinya orang yang paling banyak salahnya adalah yang paling banyak omongannya. Kamu kan sini enak datang meneng delok after scene. Kowe kan enak ngrungok ketoke rampung.
Saya itu begitu naik panggung sudah mikir, mesti dong bengok es teh. Ora ketok. Apa ya? Titik tertinggi mengikhlaskan adalah ketika melihat orang yang kita cintai dilamar orang lain. Iya. Namanya siapa itu? Pacarmu dilamar orang lain. Ya wes, kamu nanti tak kasih uang. Saking semangatnya, tulisannya kewalik. Ketika engkau merasa lebih baik dari orang lain, maka detik itu pula engkau lebih hina dari orang lain. Wah. Dari Jamaah Al-Kintiliyah. Nah, semua orang punya potensi salah, tapi ternyata apa? Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu kemudian membuat mekanisme bagi orang yang bersalah. Wa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua kita punya salah, saya punya salah, jenengan punya salah, pemerintah punya salah, rakyat juga punya salah, betul? Tapi mohon maaf, sebagai orang beriman diperintahkan, yang dilihat itu bukan kurangnya, tapi lebihnya. Orang optimis itu melihat lebihnya, bukan kurangnya. Kalau kemudian kita terpuruk dengan keadaan yang kita lihat dari orang lain hanya salahnya tok, kita tidak fair. Contoh, pasti semua orang punya tai lalat, betul? Tai lalatnya bahasa Jawanya apa? Bahasa ngapake apa? Andeng-andeng. Andeng-andeng. Mbake ayu temen, tapi kawate gede temen. Semua orang punya andeng-andeng. Andeng-andeng itu mohon maaf, kalau cuma dilihat tai lalatnya tok, itu akan kelihatan menjijikkan, hitam kecil. Tai lalat saja tempatnya ada yang beda-beda. Ada tai lalat yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Yang beruntung di atas bibir, di bawah mata, kelihatan cantik. Kenapa Ita Purnamasari cantik? Punya tai lalat. Tapi juga ada tai lalat yang kurang beruntung, tempatnya di mana, Bu? Wah, neng bokong. Kalau melihat tai lalat, yang dilihat jangan hitamnya tok, tapi lihatlah secara global. Itu menunjukkan apa? Jangan melihat salahnya tok, tapi lihatlah kebaikannya. Cuman celakanya hari ini, mohon maaf, kita itu hidup di satu zaman di mana satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan, betul? Karena yang dia cuma jeleknya tok. Contoh begini, Bapak Ibu polisi baik sama kita, ada maling ditangkap sama polisi, pengajian konser dijaga sama polisi. Begitu ada satu oknum polisi bikin kesalahan di jalan, di lampu lalu lintas, pasti yang dilihat cuma kesalahannya tok, betul? Melupakan kebaikan-kebaikan yang lebih besar yang pernah dia buat. Kita juga sama. Seringkali kita dihakimi hanya dengan satu kesalahan. Padahal nggak ada manusia yang dituntut 1000% benar, itu nggak mungkin. Coba saya mau tanya, Nabi Adam sama Siti Hawa itu pernah salah apa enggak? Kalau nggak ada kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, kita nggak pernah terlahir di dunia, Mas. Betul? Sesuatu yang buruk itu bisa bernilai mahal. Tak kasih contoh, susu. Susu itu yang buruk menjadi yogurt. Tapi kamu lihat, ternyata harga yogurt lebih mahal dibandingkan susu. Yang lebih jelek lagi siapa? Keju. Keju itu lebih berat jeleknya dibandingkan yogurt. Tapi ternyata harga keju itu lebih mahal dibandingkan yogurt dan harga susu. Kok kamu ngomong susunya susu? Susu yang rusak menjadi yogurt. Yogurt harganya lebih mahal dibandingkan susu. Lebih rusak lagi menjadi keju. Harga keju lebih mahal dibandingkan yogurt dan susu.
Anggur dibuat menjadi jus anggur. Betul? Jus anggur ketika rusak menjadi wine. Harga wine ternyata lebih mahal dibandingkan jus anggur. Kesalahan Christopus Columbus, dia punya kesalahan navigasi. Gara-gara kesalahan navigasinya Columbus, dia menemukan benua Amerika. Artinya apa? Benua Amerika itu ditemukan gara-gara berangkat dari sebuah kesalahan. Nah, bagaimana kemudian hari ini malah pacarannya apa ya? Malah eret-eretan kayak gini. Nyang-nyangan. Hah? Nembak ayu ki ya? Ya apa-apa. Kumisnya gede temen ya. Saya ulangi, benua Amerika itu ditemukan gara-gara kesalahan navigasi Christopus Columbus. Wine itu tercipta gara-gara awalnya apa? Kesalahan anggur menjadi jus anggur, kemudian difragmentasi menjadi wine. Lah, maksud saya apa? Kalau kita melihat orang lain, lihatlah kebaikannya. Kalau melihat diri sendiri, lihatlah kesalahannya. Maka dikatakan, masa nyeluknya bakul ganjil bokong. Jadilah manusia terbaik di hadapan manusia. Jadilah manusia paling hina di hadapan diri sendiri, tapi jadilah manusia yang sewajarnya di hadapan orang lain. Ya cepetan ya. Apa? Es teh? Ya dijual. Kamu itu mancing-mancing saya supaya viral lagi toh. Aku udah capek. Kayaknya kalian senang banget kalau saya dibully deh. Gak apa-apa. Apa? Seneni mensuge. Dia kaya, aku modar kok. Sudahlah. Fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di sisi masing-masing. Penjual silakan menjadi penjual terbaik. Yang konser silakan duduk dengan baik. Betul? Pak polisi, Bu polisi bekerja dengan baik, itu namanya fastabiqul khairat. Gak usah mengganggu yang lainnya, jualannya silakan. Kamu mau wirawiri, rezeki kamu dibeli ya dibeli. Kan begitu. Jangan berharap kemudian diborong Gus. Diborong atau enggak itu mohon maaf. Itu tergantung rezekinya masing-masing. Betul? Jadi niatnya silakan jualan, jangan memprovokasi orang lain. Borong Gus, borong. Engko nyong bengok viral maning. Yang penting tuku ganjil bokong ya. Nah, nanti dulu. Nah, ini mohon maaf, pemerintah baru berjalan 3 bulan, 100 hari. Program-program pemerintah baru dilaksanakan. Melalui dilaksanakan. Satu-satu janji kampanye sudah mulai dijalankan. Salah satu contoh umpamanya program MBG, makan bergizi gratis. Jangan kemudian dilihat Gus tempat kami belum, yang diurus itu 70 juta orang. Artinya apa? Kita wajib mengingatkan janji pemerintah tapi dengan cara yang baik. Belum kemudian kita sudah mengeluarkan komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Saya mohon maaf, saya orang yang mengkampanyekan Pak Prabowo, tapi saya juga berani menagih janji kampanyenya Pak Prabowo, tapi dengan cara yang baik. Jangan kemudian yang keluar hanya caci maki. Karena mohon maaf, bangsa ini bangsa besar, dibutuhkan sumbangsi dari semuanya, termasuk dari generasi muda. Ayo, sekarang sumbangsi kita apa? Apakah kita hanya menjadi wasit sepak bola?
karakternya seperti wasit sepak bola. Kamu tahu wasitnya karakter sepak bola seperti apa? Wasit itu. Wasit sepak bola itu karakternya satu, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Ya. Sing paling parah wasit tinju. Ada orang pelukan dipisah, orang jotos-jotosan dibiarkan. Karakternya. Ayo. Saya nggak ada masalah, Anda mencari-cari kesalahan saya nggak ada masalah. Kue golek salahku ora masalah. Oh Miftah pekok petuk, enggak masalah. Bagi saya itu bahasa saya sehari-hari. Kalau saya senang sama anak-anak saya di manajemen itu malah tiap hari bahasanya seperti itu. Ya kan? Artinya apa? Kalau kamu mengatakan saya jelek, tolong ajari saya supaya menjadi sempurna seperti Anda. Tak kasih payung, ternyata dia pakai mantrol. Maka kemudian yang dibutuhkan oleh bangsa ini dari kita sekarang cuma satu. Apa? Hidup rukun. Hidup yang akur. Membangun bangsa yang bagus itu berangkat dari kehidupan yang rukun. Rumah tangganya rukun. Amin. Agama harus rukun. Saya yakin malam hari ini yang hadir tidak hanya Islam, betul? Ada yang Kristen. Keren ini. Kristen ke gereja. Malah ya ora. Kalau kamu Kristen ke gereja, malah kamu bilang, gereja saya gereja negeri, Gus. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Ya gak pernah ke gereja. Loh, kalau soal itu Mas, saya orang terdepan yang selalu membela soal toleransi. Dulu Pak Sigit itu mau jadi Kapolri, itu dikritik sama banyak orang. Masa mayoritas kita Islam, Kapolrinya orang non-Islam? Saya bilang, polisi itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun dalam negara kesatuan Republik Indonesia, apapun agamanya, boleh menjadi anggota kepolisian. Dan selama dia berprestasi apapun agamanya, boleh menjadi Kapolri. Saya mau tanya, Islam boleh nggak menjadi polisi? Boleh. Orang Kristen boleh nggak menjadi polisi? Boleh. Orang Hindu boleh nggak jadi polisi? Boleh. Ini juga anggota Banser. Anggota Banser. Banser kan keren. Jangan malu jadi Banser. Saya juga Banser. Jadi anggota apapun boleh, yang penting positif. Amin. Rukun, agamanya harus rukun. Saya biasa kalau Natal mengucapkan selamat Natal, kamu besok pas Natal DM saya, tak ucapin selamat Natal. Saya kemarin ditanya, Gus, hati-hati, nanti kalau ngomong selamat Natal, Gus kita jadi Kristen. Yang bilang siapa? Kemarin 10 November hari pahlawan, saya mengucapkan hari pahlawan, saya nggak jadi pahlawan. Kamu jomblo mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. Bangsa ini sudah terbiasa dengan ujian. Makanya kalau hari kita diuji, insya Allah bakal naik tingkat. Amin. Biasa saja. Mau nikah, pacarnya diambil sama orang. Santai saja Mas. Kamu pasti akan ketemu dengan jodoh yang lain. Kalau tidak bisa menikah dengan anaknya, minimal dapat ibunya. Ibunya randa. Maka la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kita semuanya akan masuk surga. Tapi syaratnya harus beriman. Amin. Dan orang beriman itu syaratnya apa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Dalam konteks keindonesiaan, persatuan Indonesia. Boleh nggak tetangga kita beda agama kita nyumbang? Boleh. Tetangga kita meninggal, agamanya lain, boleh nggak kita layat? Boleh. Boleh nggak orang Islam menerima sumbangan dari non-Islam? Boleh. Orang non-Islam menerima sumbangan dari orang Islam juga boleh. Ini loh bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Buktinya apa? Pakaiannya beda-beda. Ada yang pakai kaos, pakai jin. Ini malah jinnya dengkulnya katon kabeh. Wah Allah. Ada yang milih pakai sarung. Sama-sama pakai jilbab, warnanya beda-beda. Ada yang coklat, ada yang hijau. Ada yang nggak pakai jilbab, ada yang hitam. Ini pilihan.
Makanya syaratnya adalah harus hidup rukun. Pemerintahnya bekerja dengan baik, polisinya baik, negaranya baik, jaksanya baik, rakyatnya baik. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baik. Amin. Prabowo sehat, amin. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman kepolisian. Terima kasih Pak Polisi yang telah menjaga malam hari ini. Tepuk tangan untuk Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.